Dari UMKM ini kan artinya mereka belum punya pasar. Tunggu aja besok 2 hari. Betul, ya kan? betul. Kita lihat nanti pendapatan UMKM berapa. Perparkiran berapa. Jadi pesimisnya itu tempat kita cukup nggak nih? Itu masalahnya. Kumaha Kang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akang teh jenengan lengkap saha teh? Mau yang panjang, mau yang pendek. Kalau panjang nggak ada ujungnya. Kalau panjang apa? Oh banyak pokoknya mah. Saya nggak tahu, Yang pendek tapi isinya panjang gitu. Oh Insyaallah. gitu. Nah, siapa Kang? 4 huruf sih. Apa tuh? Sebenarnya rahasia. Tapi ya adalah saya kemukakan MUID. 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 Luar biasa. Sedikit. Muid. Sedikit. Luar biasa Pak Muid ini. Pak Muid ini ketua panitia acara untuk besok ya Pak? Insyaallah. Nah, acara apa nih besok? Diamanahkan. Acara apa nih besok? Bukan ketua sih, diamanahkan. Oh, diamanahkan. Menjadi ketua. Jadi ketua. Pan berat eta berat amanah teh. Iya, waduh. Jadi ketua mah gampang diamanahkeun eta. Nah, secara spesifikasi acara untuk besok itu seperti apa sih? Jadi intinya lebih kepada kita tuh di sini lebih bagaimana mengangkat potensi potensi yang ada di masyarakat. Terlepas nanti berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dari semua unsur lah. Itu sebenarnya kan potensi. Nah, cuman bagaimana mengupayakan potensi alam yang begitu subur, yang begitu makmur, ya kan. Nah ini bagaimana kita pikirkan gitu ke depan tentunya. Jadi saat ini dan ke depan mudah-mudahan. Nah kalau penggagasnya sendiri acara besok itu siapa sih Kang? Karena kan panitia nih pastinya kan asal mula ngegagas ini itu awalnya gini dulu awalnya saya sendiri kan tergabung dalam RSI. Oh ya. Rumah Sandiaga Uno ya. Karena di situ mungkin saya lebih kepada kuliner dan saya pun belajar memproduksi minuman ini Markisa. Wih mantap. Ya, belajar ya. Jadi mantap, itu menjadi minuman jus, menjadi minuman sirup. Jadi ada 2 produk tuh. Ya. Apa namanya Kang? Nama produknya? Kebun Asri namanya. Oh, Kebun Asri. Kebun Asri. Jadi kita tetap ini judulnya kan kebun inilah. Ciri khas kebun ini ya itu Markisa. Markisa. Luar biasa. Kebun Asri, Markisa, Kebun Asri gitu. Itu saya salah satunya kenapa di situ tergabung dalam RSI karena di situ ada UMKM dan banyak UMKM, pelaku UMKM. Jadi kita di situ ya mungkin saling memberi ya kerjasama atau saling memberi informasi kan gitu, dengan para UMKM yang lain. Gabungan lah kita. Oh gitu. Jadi akhirnya mengambil inisiatif untuk membuat acara. Dari UMKM ini kan artinya mereka belum punya pasar, belum punya pasar tersendiri lah. Nah justru ketika kita memikirkan bagaimana pergerakan UMKM ini sehingga minimal kan ada produk, ada market ya, ada penjualan. Nah ini ya mungkin salah satunya kita mengadakan acara seperti ini. Ya mudah-mudahan harapannya marketnya terangkat gitu. Setidaknya bisa memperkenalkan produk-produk mereka. Dan itu harapan kita. Sehingga tadi pasarnya bakal tercipta saat produknya dikenal. Luar biasa. Terus Pak, kalau ngomongin UMKM nih, khususnya di Kabupaten Bogor, masih banyak UMKM yang sulit berkembang. Iya. Sulit berkembang, sulit untuk mempromosikan. Betul. Walaupun memang udah ikut berbagai macam event gitu event. Nah, sebenarnya menurut Akang deh di Kabupaten Bogor ini apa sih sebenarnya hambatan teman-teman UMKM ini? Jadi mungkin kita UMKM ini tidak ada khusus fasilitatornya. Ya ketika memang nanti masuk ke ranah pasar, ya pasarnya sudah sama pengusaha besar gitu kan. Corporate ya, besar ya. Makanya kita konsep ini salah satunya membuat konsep adalah bagaimana kita mencari tempat yang mana tempat itu bisa menjual kan gitu. Oh gitu. Karena kalau saya sih pemahaman saya Kang ya, UMKM itu kan sekarang banyak pemerintah mengaku bahwa Indonesia itu UMKM pemerintah sebagai penggagas. Iya dong. Dimana dikampanyekan UMKM. Padahal dari zaman Belanda UMKM itu udah ada Kang.
Ya, yang kita lihat UMKM itu sebenarnya sudah berjalan, sudah berjalan. Ya, tapi yang kita lihat UMKM itu kaki lima kebanyakan gitu. Jadi nggak ada apa namanya spesialisasi yang termanage. Yang termanage. Sebenarnya itu kan produk ya. Kalau di-manage dengan baik tentunya ya lebih indah di jalan-jalan tuh ya. Lebih rapi dan itu sebenarnya kalau ini menjadi pariwisata. Kalau memang sejauh mana perhatian pemerintah nempel banget tuh UMKM dan pariwisata. Cuman kan masalahnya Kang, banyaknya perhatian masyarakat ini udah ke branded Kang. Iya kan? Wah, saya mau minum misalkan jus. Dia ada merek-merek lah. Merek-merek jus yang ada di supermarket gitu. Sehingga UMKM ini bahkan tersendat atau terhalang saat ingin masuk supermarket. Nah, pandangan Akang gimana terkait itu? Ya, makanya dengan salah satu upaya kita tadi tergabung dalam kumpulan UMKM ini, karena nanti akan menjadikan sebuah tadi rencana kedepannya harus seperti apa nih dalam rangka peningkatan produktivitas, produksi, marketing dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya juga perhatian dari pemerintah gitu kan. Nah, tentunya ini harus seiring waktu. Ya artinya harus ada terobosan. Nah, makanya di sinilah mungkin di antaranya salah satu terobosan yang memang kita bagaimana mencari market itu supaya nanti bisa berjalan gitu. Nah, ini konsep kita adalah miniatur pariwisata. Miniatur pariwisata. Ya. Apa tuh miniatur pariwisata? Seperti apa? Ini sebenarnya sampel aja. Kan kalau luas itu kan mungkin tidak cukup 2000 meter loh, kan bisa hektaran gitu. Ini miniatur aja. Artinya dengan lahan terbatas. Artinya bisa mencapai target berapa nanti omsetnya kan gitu ya. Profitnya seperti kan, apa? Tunggu aja besok 2 hari. Betul. Kita lihat nanti pendapatannya kayak berapa. Perparkiran berapa. Terus nanti dari wisatanya, kita kan ada wisatanya. Ada. Apa tuh wisata? Berkuda. Delman, odong-odong, mancing. Mancing juga ada. Besok anak-anak tapi hiburan. Mantap. Terus edukasi permainan jadul. Semua kita adakan. Karena itu salah satu konsep miniatur pariwisata. Nah, Kang, satu lagi, fokus ke UMKM. Kebanyakan kita lihat bahwa UMKM itu ada yang beberapa hidup dari event. Ya kan? Mereka hanya bisa mendapat pendapatan dari event, tapi secara rutinitas mereka masih tersendat. Masih tersendat. Nah, harapan Akang dengan adanya event ini apa nih? Jadi kedepannya itu ya salah satu upaya konsep yang ditawarkan kita ini kepada halayak banyak, supaya ini bisa dicerna oleh mereka dan diterapkan kepada wilayah masing-masing di perdesaan. Jadi perdesaan ini yang subhanallah banyak view-view yang indah, itu jangan sampai lepas begitu saja. Artinya harus secepatnya itu dikuasai oleh penduduk setempat atau masyarakat setempat, menjadikan sebuah tadi kegiatan yang mana kegiatan itu di situ ada semuanya. Ada kuliner, wisata. Tapi yang mengelolanya adalah RT RW. Wah, luar biasa tuh konsepnya. Iya kan? Awalnya dari sini. Ayo. Dengan 2000 meter. Ya kan? Berapa orang, Kang? Berapa UMKM yang akan hadir besok? Ini kurang lebih 50 bahkan. 50 sebenarnya kalau nggak di ini banyak. Dengan berbagai macam produk. Ya, kita memang kita punya tema judul tuh kembali ke alam. Jadi memang sebenarnya semua larinya adalah konsep memamerkan produk yang memang yang aneh sebenarnya. Yang unik. Nah, ini yang kita jual kan. Karena yang unik ini mahal. Cuman memang prosesnya ya harus kembali belajar ya kepada orang tua dulu kita. Nah, ini bagaimana nih kan itu artinya di situ sisi lain juga kita kan tadi jangan sampai budaya orang tua kita hilang. Betul. Nah, sekarang munculkan paling tidak ingatlah, oh ini makanan baheula gitu. Tapi sekarang kan bisa aja dikemas dengan cara seperti apa? Yang lebih menarik gitu. Ya, lebih menarik kan itu menjadi daya jual yang tinggi nanti ya. Daya jual yang tinggi. Cuman ya itu harus ada pembelajaran atau pemberdayaan, harus ada. Jadi poinnya adalah yang pertama membesarkan pariwisata, membesarkan UMKM dan mengingatkan masyarakat dengan budaya yang ada. Ya, konsepnya. Nah, ini luar biasa. Terakhir deh saya minta quotes dari Akang untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Bogor atau mungkin nasional. Ya. Jadi saya berharap ini sebenarnya lebih kepada nanti sebagai kegiatan roda perekonomian di tiap-tiap wilayah atau masyarakat atau mungkin di tiap desa ya. Jadi desa itu harus punya konsepnya desa pariwisata. Ya.
Jadi yang mana itu sebenarnya tidak harus memerlukan modal gede. Betul, betul. Tidak harus minta ke pemerintah sebenarnya. Iya, betul. Harus mandiri lah. Mandiri. Sesuatu yang nggak bisa, ya harus bisa lah. Keluar. Harus bisa. Jadi quotes-nya sesuatu yang tidak bisa harus bisa. Harus bisa. Dan kembali ke budaya dan ya makanya tadi kita kenapa mengadakan konsepnya itu adalah mengumpulkan para petani, para semua elemen-elemen yang berpikir tadi yang mencintai alam lah. Tapi jangan alam bako ya. Kayak mawat tuh. Alam baka lah. Alam baka. Siap. Atur nuhun pisan Kang atas waktunya. Ya. Semoga menjadi besok itu sukses, lancar. Amin, amin. Yang paling penting adalah para UMKM barangna laku kabeh. Target kita justru pengen lihat besok itu 2 hari marketnya berapa, Wah. berhasil atau tidak kan gitu ya. Dites Makanya sama habis-habisan kita nih promosi luar biasa. gitu sampai saya pulang jam subuh tuh. Wah, luar. Maksudnya ini apa bannernya kita sampai ke Palasari, BNR, terus Ciapus. Luar biasa. Cuman ya nggak tahu nih yang datang takutnya nggak ke Bendung nih. Wah, haruslah jangan. Yang penting adalah pesimis, Pak, optimis. Jadi pesimisnya itu tempat kita cukup nggak nih? Itu masalahnya. Biar nggak cukup malah supaya nanti berarti kalau nggak cukup kita bikin lagi yang lebih gede. Luar biasa. Habis udah. Siap Kang, atur nuhun pisan wantosna. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan. Nuhun pisan.